Halo semuanya. Nah, di sini aku lagi-lagi mau bikin konten atau video tentang materi bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Nah, jadi di sini sebelumnya aku perkenalan lagi. Perkenalkan, nama aku Irma Rianti. Aku dari Program Studi Sastra Indonesia dengan NIM 2514016024. Maaf ya, aku di sini mungkin agak belibet kayak biasa karena aku orangnya emang gampang belibet menurut aku. Dan ini agak berantakan backgroundnya, sorry banget ya. Jadi aku mau ngasih sedikit materi tentang kalimat efektif. Sebelumnya kita pasti bertanya-tanya nih, apa sih kalimat efektif itu, dan juga apa sih paragraf yang dibuat dari kumpulan-kumpulan kalimat yang efektif. Jadi di sini singkatnya, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mempresentasikan pikiran atau perasaan pihak penulis dan pembaca, serta sanggup menimbulkan gambaran-gambaran yang sama tepatnya kepada pembaca dan pendengar. Nah, di sini kalimat efektif ini bertujuan agar kita bisa memahami kalimat yang sudah disusun untuk menjadi sebuah paragraf. Lalu, fungsinya untuk apa sih? Pertama, fungsi kalimat efektif adalah untuk menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya untuk mengutarakan sebuah gagasan. Yang kedua, untuk mewujudkan suatu komunikasi yang tepat sehingga pesan, berita, dan amanat dapat mereaksi pihak pembaca. Nah, di sini ada 3 ciri-ciri kalimat efektif menurut Kuntarso tahun 2013 dan Rockmansyah tahun 2019. Nah, yang pertama, pastinya memakai diksi yang tepat dan penggunaan kata yang tepat. Memiliki unsur pokok atau yang penting minimal subjek predikat. Nah, jika kita membuat kalimat tanpa subjek dan predikat, itu nggak bisa dikatakan sebagai kalimat efektif, guys. Kedua, taat kepada peraturan pedoman umum. Nah, melakukan penekanan pada ide pokok dan mengacu pada penghematan kata. Yang ketiga, memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai dan syarat kalimat efektif. Nah, syarat kalimat efektif itu ada banyak loh, guys. Ada 8. Di sini aku bakal nyebutin 8 syarat kalimat efektif ini. Yang pertama, kelogisan. Kedua, kepararelan. Ketiga, ketegasan. Keempat, kehematan. Kelima, ketepatan. Keenam, kecermatan. Ketujuh, kepaduan. Dan kedelapan adalah keharmonisan. Dan pastinya semua syarat-syarat ini harus dipenuhi. Nah, jika tidak ada satupun kalimat yang tidak memenuhi syarat, ini maaf ya guys, belibet. Jika kalimat kita tidak memenuhi syarat dari 8 syarat ini, maka kalimat tidak bisa disebut dengan kalimat efektif. Contoh kalimat efektif, misalnya, kami sedang belajar menulis paragraf di kelas bahasa Indonesia. Yang kedua, ibu membeli sayur di pasar pagi ini. Nah, kalau kita balik-balik, ibu pagi ini sayur membeli. Dan apakah itu bisa disebut dengan kalimat efektif? Enggak dong. Karena kalimat efektif itu disusun dengan baik dan konkret agar bisa menjadi kalimat yang bisa dicerna oleh para pembaca atau pendengar. Dan kita masuk ke materi paragraf efektif.
Paragraf efektif ini adalah paragraf yang mampu menyampaikan gagasan penulis secara jelas, logis, dan mudah dipahami. Nah, yang pastinya paragraf efektif ini adalah paragraf yang tersusun dari beberapa kalimat efektif yang sudah memenuhi syarat-syarat dalam kalimat efektif. Fungsi kalimat efektif seperti tadi, menyampaikan ide pokok dengan jelas dan membantu pembaca mudah memahami tulisan. Jikalau kalimat tidak efektif, yang jelas pembacanya tidak akan bisa memahaminya dong. Nah, struktur paragraf efektif yaitu ada kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat penghubung, pilihan kata, dan kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Terdapat koherensi antar satu kalimat dengan kalimat yang lain. 2. Memiliki kesatuan fokus dalam pembahasan gagasan pokok paragraf. Yang ketiga, memperhatikan keefektifan penulisan kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf. Syarat paragraf efektif yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, keefektifan kalimat, dan terakhir, konsistensi sudut pandang. Nah, paragraf efektif ini juga tidak bisa lepas dengan syarat-syarat dari paragraf efektif ini. Dan juga paragraf efektif ini pastinya disusun oleh kalimat-kalimat efektif yang benar-benar sejajar dan sejalan agar pembaca itu memahami alur atau pembahasan yang sedang dibahas. Contoh paragraf efektif. Perpustakaan sekolah kami terletak di samping ruang guru. Bangunannya sederhana tetapi rapi dan bersih. Rak-rak buku tersusun teratur sehingga memudahkan siswa mencari bacaan yang mereka butuhkan. Suasananya tenang, membuat siapapun betah berlama-lama membaca di sana. Perbedaan kalimat efektif dan paragraf efektif. Kalimat efektif adalah kalimat efektif adalah objek yang menyusun paragraf efektif. Sedangkan paragraf efektif adalah objek yang disusun dari kalimat efektif. Dan itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin maaf karena aku agak belibet dan aku sedikit kucel di sini dan berantakan. Sorry banget. Aku bikin ini di saat lagi berantakan, lagi nggak mood bersihin. Jadi itu aja. Makasih udah ngelihat video aku, ya dilihat alhamdulillah, nggak dilihat nggak apa-apa. Dan see you, ketemu di video selanjutnya.